Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat e-learning. Hari ini kita akan membahas tentang pembagian harta waris. Dibagi menjadi sesi pertama dan sesi kedua. Untuk sesi pertama ini, kita ketahui bahwa para sahabat bahwa pembagian harta warisan dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Bunyi daripada surat An-Nisa ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sedangkan bunyi daripada arti surat An-Nisa ayat 12 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Berdasarkan 2 ayat tersebut, kita dapat membagi harta waris seseorang yang meninggal. Nah, para sahabat e-learning, pada dasarnya dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Namun, warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan surat wasiat. Dalam hal ini, bila almarhum atau almarhumah membuat wasiat atas harta yang dimilikinya sebagai harta bawaannya, maka itu adalah hak sepenuhnya almarhum atau almarhumah yang harus dijalankan oleh penerima wasiat, yaitu ahli warisnya. Tetapi wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
Merujuk kepada kompilasi hukum Islam yang telah saya sampaikan sebelumnya pada YouTube sebelumnya juga, bahwa saya hanya mengingatkan suami tidak berhak atas harta bawaan dari istri, kecuali sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 87 KHI, yaitu kompilasi hukum Islam. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakoh, atau lainnya. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Nah, adakah harta milik almarhum atau almarhumah? Yang paling utama dalam pembagian harta warisan adalah siapa yang wafat dan apakah orang itu punya harta milik pribadi ketika masih hidup. Sebab yang akan kita hitung hanya sebatas harta milik almarhum atau almarhumah saja. Sedangkan harta milik orang lain tidak perlu kita otak-atik karena bukan urusan pembagian waris. Demikian juga apabila almarhum atau almarhumah punya harta milik bersama dengan orang lain ataupun harta titipan dari orang lain, maka hanya harta yang jadi bagian milik almarhum atau almarhumah saja yang kita hitung. Jangan sampai urusan pembagian warisan ini malah mengurus harta milik orang lain yang masih hidup. Siapa saja ahli waris almarhum atau almarhumah? Nah, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Demikian pembahasan kali ini terkait pembagian harta waris. Kita akan bertemu kembali dalam sesi ataupun jilid yang kedua. Tetap untuk melanjutkan membuka YouTube terkait pembagian harta waris ini, dan jangan lupa untuk like, share, komen, maupun untuk subscribe. Terima kasih atas partisipasi dari sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.